Yang ini steril. Dari sini ke sini ini steril. Ini yang nggak boleh dipegang oleh tangan, walaupun pakai handscoon, ya. Kemudian ini nanti, jadi bagian ini sampai ke sini, ini nanti yang akan masuk ke pembuluh darah vena. Ini, jadi batasnya sampai sini. Oke. Kemudian di situ ada dua bagian, ada yang plastik, ada yang jarum, yang besi. Jadi harus posisinya nanti diperhatikan, plastik sama besi panjangnya berbeda, lebih panjang si besi jarumnya. Jangan sampai ini modot begini. Kalau gini kalian tusukkan nanti itu jebol, rusak plastiknya. Pasien kesakitan tapi salah, nggak masuk. Aduh kok sakit itu, kemungkinan kita ini mundur gini, ya. Jadi harus dikunci, ceklik. Kemudian yang sini tugasnya fungsinya untuk ditahan, pegangnya begini. Ada satu yang menahan dari belakang, yang dua pegang dari samping sayapnya. Ini sayap, ya. Yang warna pink itu untuk masukin obat nanti kalau sudah terpasang, ya. Sekarang pada saat pemasangan nggak usah diabaikan aja, ya. Ini tempatnya darah itu di sini, di ujung paling belakang. Ini bisa dilepas pasang, ininya tutupnya nggak ada ini, tapi darahnya ada di sini. Kalau ini kamu lepas, nanti darahnya keluar, ya. Jadi ini nanti fungsinya adalah untuk mendeteksi apakah benar sudah masuk vena atau belum. Jadi kalau keluar darah lewat sini berarti sudah benar masuk vena. Tinggal dilanjutkan, ya. Seperti ini. Satu di belakang. Gini boleh, seenakmu. Gini juga boleh. Yang penting sayap dua dipegang, belakang ditahan. Fungsinya menahan apa? Biar ketika kita tusuk ke vena itu nggak modot ke sini. Dia tetap di sini. Untuk mempertahankan posisi jarum tetap di depan, bukan yang depan yang plastik. Paham, ya? Kita siapkan dulu di sini, kita tutup dulu. Ini bisa kita buka di samping pasien gini. Kemudian kita datang ke pasien, Pak, ini mau dipasang infus, ya. Tolong ini, misalnya ini kebetulan anak kecil ini, ya. Orang kurus, anak kecil apa orang kurus. Kita pakai handscoon, kita pasang tourniquet. Kalau untuk infus sebaiknya cari vena yang gede, lurus, dan paling bawah kalau bisa. Dari sini dulu, jangan langsung ke sini, jangan langsung di sini. Tarik dari arah bawah dulu. Kalau di sini nggak ada, baru naik. Kalau ini rusak, nanti naik ke sini. Tapi kalau sudah di sini, ini rusak, mau cari di mana? Mau di bawahnya nggak bisa, ya. Paham, ya, maksudnya, ya? Jadi cari yang lurus di bawah, yang gede, terus jangan hindari percabangan. Punya saya ini banyak cabangnya. Di sini ada cabang, maka nggak boleh pas cabang. Jadi cari yang bagian yang lurusnya. Kira-kira cukup sepanjang apoket tadi, ya. Jadi bisa pakai yang ini, bisa pakai yang ini. Ini cabang-cabang kecil, jadi kayak gini misalnya yang mana? Boleh yang ini atau yang ini, ya. Atau di kanan, kalau kanan tambah punya saya nggak jelas, ya. Maksudnya dia belok-belok gitu. Nah ini nggak boleh kok di sini. Kalau arah ke sana boleh nggak, Bu? Panjangnya ke sini nggak bisa, ya. Pasti keluar. Jadi harus dari sini ke sini dicari. Walaupun mungkin miring dikit bisa, ya. Miring ke sini atau miring ke sana nggak masalah. Tergantung lurusnya vena itu kemana. Oke. Kemudian pasang tourniquet. Coba nggak tak tusuk. Jangan nangis, Nak. Jadi pasang tourniquet itu dia di pasien jempolnya di dalam, genggamnya. Jadi, Pak, tolong genggam, Pak. Ya. Jangan hanya begini. Tapi jempolnya di dalam, ditangkap. Nah, kemudian posisi lurus, kita perhatikan, kita ini, tahan dulu, sabar. Kalau misalnya kayak gini, jadi awal nggak kelihatan, nah, lama-lama kelihatan. Nah, kalau misalnya masih susah juga, pakai ini, pakai kapas alkohol, ya. Nah ini taruh
nanti yang kalau benar nanti pakai itu ya di bawahnya ya, kasih apa dempet perlak ya. Nah ini gini cari, ini mulai biru kelihatan. Nah berarti ini nanti tusuk dari ini lurus nih dari sini ke sini. Kalau nggak boleh kayak ya cukup kali. Kalaupun mau 2 kali, yang ini dibalik. Kecuali kalau kotor banget, boleh begini, dibersihkan sampai bersih. Misalnya ini sudah warna kok coklat, dibuang, ganti yang baru swab 1 kali. Ya, nggak boleh lagi, ini lagi, percuma ya. Makanya perhatikan dulu, pastikan sebelum ini baru di swab. Terus posisi tangan, kalau misalnya dia bergerak-gerak, terutama biasanya pada orang lansia itu dia gampang bergerak, walaupun kelihatan gede, kalau gampang lari gitu ya. Maka kita fiksasi di sini, tarik sininya. Nah ini, tadi seperti ini, perlahan-lahan dicek lagi, baru nggak usah gitu. Panik deh. Nah ini ya, nggak usah terlalu jauh ke sana, tapi jangan terlalu dekat juga pas di sini ya, di atasnya mata tangan itu ya, mata kaki itu mata tangan. Apa? Ini diperhatikan, lubang jarum harus menghadap ke atas, yang ada ininya itu menghadap ke atas. Permisi ya Pak, genggam tangannya, nanti saya coba pasang. Jadi cari tadi yang ini, misalnya yang lurus yang sini. Nah, posisi sedekat mungkin ya. Diperhatikan kira-kira saya butuh sudut berapa ya. Jadi nggak sama semua orang. Kalau dia dalam ya agak nukik, tapi kalau dia kelihatan jelas di luar agak begini aja ya. Tusuk dulu, ini harus ditahan ya, kalau nggak ditahan nanti dia bisa jebor. Bismillahirrahmanirrahim. Jadi pertama itu nyudut dulu, nggak sampai 45 derajat ya, kurang dari itu. Kalau sudah menusuk gini, nanti akan kerasa vibes-nya itu ketika menyentuh vena itu kayak kalian menyentuh bola air, apa itu balon yang diisi air, kemudian kamu sentuh nut gitu, ada perasaan seperti itu. Kalau betul begitu benar masuk vena. Kalau tidak keras susah, bukan vena ya. Dimasukkan, kita lihat di sini di bagian belakang ada darah apa enggak. Oh ternyata di sini sudah ada darah. Masukkan sedikit lagi. Nah ini baru ditarik sedikit yang bagian belakangnya ya. Ininya loh ya, yang ditarik ya. Tarik dikit, maju masuk dalam, tarik lagi, belakang ditarik, depan didorong, sedikit-sedikit, nggak usah buru-buru. Karena kalau kamu kebanyakan nariknya ke belakang, kamu dorong ke depan, yang plastik tok yang dia bekerja, penyok nanti dia, melengkung. Jadi salah juga gitu. Jadi sisakan dikit gitu tuh nariknya jarum itu, tapi jarum nggak boleh nusuk lagi gitu. Pokoknya prinsipnya jarum itu tidak boleh menusuk lagi. Makanya nariknya sedikit, maju dikit, gitu, sampai ke titik terakhir ya. Ini posisinya tidak boleh dilepas gini. Pada saat ini sudah pas dia ujungnya di sini ya. Jadi ini sudah mentok ke sana, yang ini pas di ujung sini. Kalau sudah seperti ini nggak akan ngecer kemana-mana darah itu ya. Baru kemudian kalau misalnya kalian sekaligus harus ngambil darah, maka misalnya di UGD itu kan ada lab juga, maka ini nggak perlu tusuk 2 kali, cukup ini ambil sampel botol sampelnya, dibuka, ini ditekan, kira-kira tekannya jangan hanya begini ya, ini nggak akan nekan, nggak efektif. Tapi tekan cukup 1 jari kalau perlu ya, atau maksimal 2 jari. Bayangkan ujung avokat tadi itu di mana? Kira-kira kalau tadi panjangnya segini kan kurang lebih di sini. Ini yang ditekan di sini, bukan di sini, tapi di ujungnya. Nah ini yang ditekan, ambil botolnya, taruh sini dulu, tadai,
botolnya dilepas, netes, tetet. Kalau sudah penuh, tekan lagi. Ini nggak akan muncul. Tapi kalau kalian kadang nggak pas nekannya, dia tekannya di sini ke atasan, bisa jadi tetap ngucur. Udah ditekan. Yang benar adalah ujung. Kira-kira ujungnya itu di mana? Tekan agak kan satu aja. Nah, gini. Terus taruh ini. Nah, sekarang kalau misalnya nggak ambil darah, gimana caranya? Ya langsung dipasang infus. Nah, ini saya balikkan lagi. Misalnya seperti ini terakhir. Ini ketika kita sendirian, nggak apa-apa, nggak akan bingung ketika pasien itu, waduh, nanti darah kemana-mana, gitu ya. Kalau benar seperti ini. Tapi kalau kamu terlalu begini, masih netes. Di sini netes sudah banyak gitu. Apa namanya? Ini dia bisa panik. Nggak hanya kalian, tapi pasien juga panik ketika darahnya banyak keluar ya. Makanya seperti ini kita ambil ininya, ini boleh dilepas ya. Nah ini, kemudian kita tekan di sini, ini kita buang di bengkok, ini masukkan di sini, pelan aja. Ini kan belum kenceng, nggak apa-apa ya. Kita matiin, kita pegang sini, tahan, kencengin. Ini yang ditahan. Jadi pada saat kencengin nggak boleh. Ini nekuk yang di sini ya. Ini harus ditahan biar nggak bergerak maju. Ini baru dikencengin. Kalau sudah, kita lebarkan sayapnya, kita tes apakah netes atau tidak. Kalau dia lancar berarti benar, udah dia pasti jalan. Kita lihat dia dulu, udah ngomong. Nah kayak gini, kalau misalnya kalian tadi ada ini ya nggak boleh masuk ke pasien, harus dibetulin sampai elek, dibalikan ke sana atau dibuang sekalian, ya. Yes ya. Nah setelah itu, misalnya ini jalan nih, tes kalau ke vena beneran kan jalan, kita tinggal plester. Ini plasternya sisa nggak? Ada. Sudah sampai semua? Sudah. Kamu. Ya. Ini kalau mau disiapin dari awal juga nggak apa-apa ya, tapi dibuka dulu plastiknya, jadi sebelum ke pasien ya. Ini ada date yang harus ditulis, tanggalnya, namanya. Jadi kita buka separuh dari sini seperti ini, jangan ditempel ke tangan ya. Kalau sudah begini, kalau misalnya ada darah yang tumpah-tumpah, harus kita bersihkan dulu pakai alkohol swab sampai bersih semuanya di lingkungan itu. Bahkan di bawah-bawahnya sini misalnya kalau dia banyak tumpahan darah harus kita bersihkan pakai ini ya. Kalau enggak ya, tapi harus dikeringkan. Jadi jangan basah-basah terus kamu tempelin, nanti nggak efektif ya, dia nggak lengket. Jadi kita ini kan taruh sayapnya begini, taruh di sini. Nah ini ya, jangan terlalu ke sini, ini salah. Jadi letaknya dia harus nempelin ini ya. Tumpah. Ini sampai ini harus kena ya, harus kena tempel. Jadi di sini. Nah, kalau sudah di plester satu persatu dari sana, pelan-pelan. Ya. Terus yang ini ada potongannya di sini. Ini untuk melepas kertasnya. Ini karena kebesaran ya, ini harusnya ukuran anak-anak. Nah ini sudah. Kemudian biasanya kita lingkarkan di jari. Kalau misalnya pas di sini ya dekat sini, terus di sini kita plester. Kita kasih nama, tanggalnya berapa, kemudian kita catatkan di sini.
tempelkan di sini. Ya, diatur tetesannya berapa tetes per menit. Yes ya, siap? Siap. Yuk. Yuk, ayo.